Ya, halo, masuk ke materi yang kedua yaitu relasi masih dari buku yang sama, Discrete Mathematics and its Application dari Kenneth Rosen ya. Kita mulai dengan definisi ya, suatu relasi biner ya, dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari hasil kali kartesian A cross B. Ya, jadi merupakan pasangan berurutan ya. Jadi A, B ya, di mana A itu berasal dari A dan B itu berasal dari B. Nah, ini relasi ya. Jadi himpunan bagian. Dan dalam hal ini diberikan juga bahwa A sama dengan B atau B sama dengan A, yaitu relasi pada himpunan A. Ya. Kemudian notasinya A berrelasi R ditulis dengan A R B ya, atau bisa juga dengan A, B anggota dari R. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan R ini adalah himpunan bagian dari A cross B. Ya, himpunan yang berisi pasangan berurutan dari A dan B. Untuk penyajian pasangan berurutan ini tadi ya bisa kita tuliskan dengan seperti diagram relasi seperti ini ya, diagram relasi orang menyebutnya ya, ini adalah A, himpunan A 0, 1, 2, kemudian himpunan B anggotanya adalah A, B ya. Jadi bisa juga ini disajikan dalam bentuk tabel ya, tabelnya seperti ini yang ini A yang ke bawah ya, ini yang B yang ke kanan ya. Jadi ini simbolnya bisa begini, bisa pakai silang, bisa tanda 0 dan 1 ya. Ini artinya apa? Oh, artinya adalah 0,1 ya, kalau kita tulis dalam bentuk himpunan ya, 0, A, 0,1 ya. Kemudian 0, B ya, dia berrelasi dengan B, kemudian 1 berrelasi dengan A ya. Kemudian 2 berrelasi dengan B. Ya, jadi isinya di relasi ada 4 anggota himpunannya ya. Contoh-contoh relasi, ya, relasi ini yang penting hubungan, ya. Jadi misalkan kesamaan antara dua bilangan, ya sama dengan tanda lebih besar, ya, himpunan bagian dari keanggotaan, ya, persahabatan di antara mahasiswa, ya, jalur bis melalui kota-kota di mana, misalkan ya, SPBU dengan daerah sekitarnya jangkauannya, ya, penyakit dengan obat, ya, misalkan seperti itu namanya relasi. Nah, ini juga contoh relasi yang disajikan dalam bentuk notasi himpunan, ya. Karena relasi itu adalah himpunan pasangan berurutan, ya. Jadi misalkan A berelasi dengan B dikatakan ya ARB jika ya A kurang dari B. Nah, kurang dari sama dengan B. Berarti intinya apa isinya? Oh, 1,1 boleh masuk dalam situ. 1,2 boleh ya, karena ini A, ini B ya. Nah, ya, kemudian kalau 2,1, oh 2,1 dalam konteks A kurang dari B nggak boleh. Jadi ini nggak boleh masuk di dalam himpunan R1. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga kalau Anda melihat 1,1 ada di mana? Oh, ada di R1, ada di R2 tidak ada ya, kemudian di R3 ya karena ini OR ya. Di R4 ya, ada di tidak ya karena ini 1,1 ya. 1,1 berarti 1 tambah 1 kurang dari 3 ada. Oh, berarti R1 1,1 ini ada di R1, kemudian ada di R3, kemudian ada di R4, kemudian ada di R6. Nah, ya. Jadi itu contohnya ya. Jadi Anda bisa mencoba yang lain ya. 1,2 ada di R1 dan R6 misalkan seperti itu. Nah, kita masuk di dalam sifat-sifat atau properti dari relasi ya. Yang pertama dari relasi refleksif. Ya, artinya berelasi dengan dirinya sendiri. Ya, jadi suatu relasi R pada himpunan A dikatakan refleksif jika setiap anggota dari A berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi ini berlaku untuk setiap, ya, untuk semua. Jadi harus ada A harus berelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya apa? Relasi sama dengan, ya. Satu ya pasti sama dengan satu, ya. Relasi kurang dari atau sama dengan, ini karena ada sama dengannya, ya. Kemudian relasi mengasihi, kalau dalam orang normal ya, setiap orang akan mengasihi dirinya sendiri ya. Kemudian orang normal tentunya. Contoh relasi yang non refleksif, relasi lebih besar. Nah, ini non refleksif karena nggak mungkin satu kok lebih besar dari satu ya. Relasi membenci ya itu juga nggak mungkin ya. Ya, properti yang kedua, bisa jadi suatu relasi itu simetris. Simetris itu artinya apa? Jika dia memenuhi ya implikasi berikut. Jika A berrelasi dengan B,
maka B juga berelasi dengan A, atau ARB maka akan menghasilkan BRA, ya, untuk setiap A dan B anggota A, ya. Jadi kalau ada A, B maka harus ada B, A. Nah, ya, di dalam himpunan itu begitu. Jadi misalkan dalam himpunannya ada 1,2, maka di dalam himpunan itu juga harus ada 2,1. Oh, di himpunan ini kok ada 2,3. Kalau ini nggak ada 3,2 berarti dia tidak simetris. Nah, supaya simetris, di dalam himpunan ini juga harus memuat 3,2. Nah, ini gambaran contoh relasi simetris dalam bentuk himpunan, ya. Nah, contoh relasi simetris yang lain seperti apa? Relasi sama dengan. Nah, kenapa? Karena kalau 2 sama dengan 2, maka ya pasti akan berlaku 2 sama dengan 2, ya. Nah, ya. A sama dengan B, maka akan pasti berlaku juga B sama dengan A. Nah, ya. Relasi saudara sekandung. Kalau si A sekandung dengan B, ya pasti B sekandung dengan A, ya. Yang tidak simetris, misalkan, ya, lebih kecil lebih besar. Kalau A lebih kecil dari B, maka B lebih kecil dari A. Akan jelas nggak mungkin. Nah, ini pasti salah. Nah, ya. Jadi ini contohnya ayah kandung. Ini juga salah, tidak simetris, ya. Ya, relasi berikutnya adalah antisimetris. Antisimetris artinya apa? Kalau ada ARB, maka B tidak boleh berelasi dengan A. Jadi nggak berlaku bolak-balik. Itu namanya antisimetris. Kecuali ARA. Nah, ya ARA boleh. Jadi yang boleh itu hanya kalau A sama dengan B. Ya. Jadi kalau misalkan dalam konteks himpunan, ya, kita penyajian dengan relasi himpunan 1,2. Ya, karena ini antisimetris maka 2,1 nggak boleh ada. Ya, kecuali yang sama boleh 1,1. Nah, ya. Oke. Nah, jadi konteksnya seperti itu. Nah, ini relasi antisimetris, ya. Nah, kalau 1,1 ini juga nggak boleh ada, ya. Ini namanya antisimetris, ya, antisimetris. Ya. Kalau 1,2 kemudian 2,1 harus kita coret, ya, kemudian 1,1 juga nggak boleh ada. Ini namanya asimetris. Ya. Jadi misalkan relasi sama dengan itu kan simetris. Ya, dia tidak asimetris. Nah, ya. Tidak asimetris. Karena apa? 1,1 nggak boleh ada. Tetapi kalau kita ngomong antisimetris, sama dengan itu juga masih memenuhi yang antisimetris. Karena apa? 1,1 masih boleh. A sama dengan A masih boleh. Nah, ya. Oke, itu. Yang berikutnya relasi transitif, ya, transitivitas. Berlaku untuk 3 elemen. Ya, jadi yang diambil harus 3 elemen. ARB dan BRC, maka hasilnya adalah ARC. Ya. A menuju ARA, ya, ARB, ya, dan BRC, maka harus ARC. Ya. Jadi kalau memenuhi ini maka akan berlaku transitif. Jadi misalkan contoh, oh ada 1,2, kemudian ada 2,4. Nah, maka 1,4 harus ada. Nah, gitu. Itu namanya transitif. Ya, jadi kalau 1,2 ada, 2,4 ada, kok nggak ada 1,4, berarti dia tidak memenuhi transitivitas. Ya, jadi misalkan ini berlaku di mana? Oh, di relasi himpunan ini, relasi lebih besar, lebih kecil itu akan berlaku transitif, ya. A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Ya, pasti Anda bisa menyimpulkan bahwa A lebih kecil dari C. Nah, gitu ya. Ini namanya relasi transitivitas. Relasi ekuivalensi, ya. Suatu relasi dikatakan ekuivalen, ya. Itu ketika apa? R bersifat refleksif, sekaligus simetris, sekaligus transitif. Jadi kalau suatu relasi R kok memenuhi ketiga-tiganya, ya, maka dikenamakan dengan ekuivalensi. Relasi ekuivalensi, ya. Salah satu contohnya tadi adalah sama dengan. Nah, sama dengan ini suatu relasi yang ekuivalen, ya, ekuivalen, ya, setara, ya. Dia refleksif, simetris maupun transitif, ya. Berbeda dengan yang lebih besar tadi, tanda lebih besar, ya, dia tidak simetris, ya. Dia tidak simetris, ya. Dia transitif dan tidak refleksif, ya. Nah, itu gambarannya. Ya. Jadi kalau lebih besar sama dengan dia refleksif, ya. Dia transitif tapi tidak simetris, ya, seperti itu.
Ini untuk contoh-contoh menggunakan notasi himpunan ya. Di sini di R1 kita lihat, ini lihat A-nya dulu. A, B, C, D, E. Nah, apakah dia refleksi? Berarti apa? Setiap elemen harus punya pasangan elemen itu sendiri. A, A ada, B, B ada, C, C ada, D, D ada, E, E ada. Berarti ini refleksi ya. Kita ingin melihat yang nomor 2, A, B. Apakah ada B, A? Oh, ada. B, C. Apakah ada C, B? Oh, ada. C, D. Ada D, C. Ah, berarti simetris. Ya. Ada A, B ada enggak? B, A. Oh, enggak ada. B, C. C, B enggak ada. C, D. Ah, yang lain enggak ada. DE, ED enggak ada. Oh, antisimetris. Nah, ya karena A, boleh ada. Ya. Transitif. AB, BC. Berarti AC ada enggak? Oh, ada. Gitu ya. Dan seterusnya. Ya. AC, CD berarti AD. Nah, ada. Ini namanya transitif. Ya. Ya. Oh. Karena relasi A ke B itu adalah himpunan, ya, dalam konteks ini adalah subset ya dari A cross B, maka dia bisa dioperasikan dengan operasi himpunan, yaitu apa? Union, ya, kemudian intersection, ya, kemudian pengurangan. Nah, boleh ya, bisa dilakukan. Jadi misalkan kita punya R1-nya ini 11, 22, 33, R2-nya adalah yang ini. Nah, maka kita bisa gabungkan. Oh, 11, 22 ya. Kemudian apalagi 33. Nah, kita gabung dengan yang belum ada. 12, 13, 114. Demikian juga untuk yang irisan. Ya, karena ini himpunan. Nah, ini contoh lain ya, penggunaan R1 ya, operasi himpunan dalam konteks R1-nya adalah X kurang dari Y, R2-nya adalah X lebih besar dari Y. Ya, jadi kalau begitu, kalau kita lihat R1 irisan R2, ya berarti apa? R1 berarti X kurang dari Y dan penghubungnya dan loh ya. X lebih besar dari Y. Wow, X lebih kecil dari Y kok X juga lebih besar dari Y. Ya, berarti ini tidak ada, yaitu himpunan kosong. Ya. Sedangkan kalau R1 union R2, nah kita punya apa? Artinya apa? X lebih kecil dari Y atau penghubungnya atau X lebih besar dari Y. Nah, berarti bisa lebih kecil boleh, lebih besar boleh. Bahasa yang lain apa? R1 union R2 berarti apa? Himpunan dari X yang asalkan tidak sama dengan Y. Nah, ya. Jadi kita bisa lihat di sini nih. R1 union R2 adalah X tidak sama dengan Y. R1 irisan R2 adalah kosong. Nah, Anda bisa coba kerjakan yang lainnya. Ya. R1 min R2, R2 min R1 atau R1 XOR. Ya. Salah satu aja. Definisi berikutnya ya berbicara mengenai komposisi, ya komposisi dari relasi R dan S. Ya, jadi kalau ini ya ada R dan S ya. Ini dari A ke mungkin ke A juga bisa ya atau ke B bisa juga ya. Kemudian ke C misalkan begitu ya. Tapi A dan B dan C boleh sama lah ya. Nah, ini misalkan relasi ke sini adalah S. Kemudian relasi ke sini adalah R. Nah, ini bisa kita notasikan dengan ROS. Nah, ya atau R dari S. Nah, ya jadi apa? A dikerjakan menjadi SA ya. SA dikerjakan menjadi R dari SA. Nah, ya. Jadi ini RSA ini seringkali kita tulis dengan R NOC SA. Ya, ini namanya operasi komposisi ya, operasi komposisi. Ya, misalkan diberikan ya, diberikan S-nya seperti ini, kemudian R-nya seperti ini ya. Kemudian yang diminta adalah SOR. Nah, SOR berarti apa? SOR berarti sama dengan S dari R. Nah, jadi R-nya dikerjakan dulu. Ya, di situ adalah S dari R-nya dikerjakan dulu, yaitu 1,1 ada ya, 1,4 ya, 2,3 dan seterusnya nanti kawankan ya dengan notasi ini ya. Kalau kita gambarkan ya, R-nya ya, R-nya dari mana nih? 1 2 3 ke 1 2 3 4. Ada 1 2 3 ke 1 2 3 4 ya. R-nya itu 1 ke 1. Kemudian 1 ke 4. Kemudian 2 ke 3. Kemudian 3 ke 1. Kemudian 3 ke 4. Nah, ini untuk R1.
Nah, kemudian ini kan R. R ini kita lakukan ke S. Ya. S-nya apa itu? S-nya dari 1, 2, 3, 4 menuju ke 0, 1, dan 2. Ya. Misalkan di sini adalah 1 ke 0. 1 ke 0. Kemudian 2 ke 0. 2 ke 0. Ya. Kemudian 3 ke 1. 3 ke 1. Kemudian 3 ke 2. 3 ke 2. Kemudian 4 ke 1. Nah, jadi kita peroleh bahwa hasilnya adalah ya, 1 ini akan menuju ke 1, kemudian menuju ke 0. Kalau langsung berarti apa? 1 ke 0. Nah, 1 menuju ke 1, 1 ke 1. 1,1. Ya, 2. Sekarang 2. 2 menuju ke 3, kemudian 3 menuju ke 1. 2,1. Nah, dan seterusnya. Ya, bisa menghasilkan seperti ini. Jadi, SOR itu langsung. Set dari sini ke sini. Ya, demikian. Nah, operasi komposisi tadi itu bisa Anda lakukan terus-menerus secara rekursif juga memungkinkan, yaitu kita kenal dengan Rn. Ya. Jadi Rn itu apa? Rn ya kalau kita definisikan dengan Rn itu adalah R dari n-1 ya. Nah, ya, atau kalau dalam bentuk buku ini adalah Rn plus 1 sama dengan Rn log R. Ya, jadi kalau kita punya R3, berarti apa? R2 log R. Jadi R jalankan ke sana terus. Ya, demikian. Nah, ini contoh latihan ya. Contoh latihannya misalkan ya, Anda diminta untuk melist atau mendaftarkan semua anggota himpunannya dengan A itu 01234, B-nya 0123. Jadi kalau misalkan yang B ini kita kerjakan salah satunya ya, B A plus B sama dengan 4. Oh, berarti apa? R-nya. R-nya sama dengan 0 dengan 4. 4 nggak ada. Ya, berarti 0 nggak masuk. 1 dengan 3. Nah, kita punya 1,3. Ya. Kemudian 1,3 cuma 1 tok. 2,2. Ya, karena sama dengan 4. 2,2. Ya. Kemudian apa lagi? 3,1. Ya. 3,1. Nah, ya. Kemudian apa lagi? 4,0. Nah, ya. 4,0. Nah, jangan kebalik loh ya. Ini A plus B apa dengan A, B ya, bukan B, A. Jadi A-nya yang ini, B-nya yang ini. Ya. Kemudian di sini ada istilah GCD. GCD itu Great Common Divisor. Jadi faktor persekutuan terbesar. Jadi Anda mengenal nanti kalau GCD. LCM itu Least Common Multiply atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi Anda silakan coba nanti ya. Dan demikian juga ya, ini suruh menggambar ya secara grafik ya pakai diagram relasi ya. Dan bisa juga ini Anda diminta menentukan mana yang refleksif, mana yang simetris, mana antisimetris kayak contoh tadi ya. Misalkan di sini 22 ya, di sini 1 2 3 4. Oh, 1 enggak ada, 1,1 enggak ada, berarti tidak refleksif ya. 23 ada, 32 ada, 2,4 ada, 4,2 enggak ada. Oh, berarti tidak simetris ya. Itu Anda lanjutkan terus ya. Ini masih lanjutannya yang tadi ya. Tentukan mana yang memenuhi simetrik, antisimetrik, refleksif atau transitif ya. Kita ambil contoh yang paling simpel lah ya. X tidak sama dengan Y. Ya, ini pasti tidak refleksif ya, karena kan X tidak sama dengan X kan salah. Ya, tidak refleksif ya. Kalau X tidak sama dengan Y, maka pasti Y tidak sama dengan X. Oh, berarti dia simetris, gitu kan ya. Kalau X tidak sama dengan Y, kemudian Y tidak sama dengan Z, apakah X pasti tidak sama dengan Z? Belum tentu. Berarti tidak transitif, gitu kan. Jadi itu gambarannya, ya. Oke, nah di sini ada modulo. Modulo itu sisa hasil bagi, ya. Jadi misalkan 10 modulo 7, nah itu hasilnya adalah 3. Nah, ya. Kemudian apa? 24 modulo 7. Nah, perkelipatan 7 itu 21 ya. 24 modulo 7 berarti sisa 3. Nah, itu namanya modulo, sisa hasil bagi. Ya, kalau dibagi sisanya berapa? Itu modulo. Ini contoh yang lain lagi. R1 unit R2, kalau R1-nya ini ya, itu kan seperti tadi ya, perkuliahan kita tadi ya. Silakan dikerjakan. Pasti Anda akan berhasil kalau Anda mencoba mengerjakan. Ini contoh Anda diminta mengerjakan juga ya, kerjakan juga. Nah, kerjakan saja ya, rajin-rajinlah mengerjakan. Ya, penyajian relasi ya, tadi Anda sudah mengenal dengan namanya diagram relasi. Nah, ini kita juga bisa menggunakan penyajian relasi menggunakan graf ya.
menggunakan graf nih, penyajian relasi menggunakan graf ya. Dalam konteks ini adalah apa? Himpunannya kita tuliskan sebagai titik. Nah, jadi sedangkan kalau dia dikatakan berelasi kalau ada garis penghubungnya. Nah, ini artinya apa? A, B ada di dalam himpunan tersebut. Dalam relasi ini R, ya. A, B, kemudian apa lagi? A, C. Kemudian apa lagi? C, D. Ya, kemudian apa lagi? Oh, E tidak ada, ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ada pengennya B berelasi dengan B, nah, kita bisa tambahkan gambar lagi dengan panah loop namanya, ya. B berelasi dengan B. Nah, misalkan seperti itu namanya loop, ya. Nah, itu gambaran. Jadi kalau refleksif berarti loopnya hampir semua ada loopnya, ya. Itu namanya penyajian relasi menggunakan graf. Ini penyajian relasi yang lain menggunakan tabel, ya. Kalau yang tadi pakai simbol silang, ya, yang di awal tadi, ya, ini bisa menggunakan dengan simbol 0 dan 1. 1 artinya ada relasi, dan 0 artinya tidak ada. Ya, dalam konteks ini berarti apa? Oh, A berelasi dengan B. Berarti ada A, B. Kemudian A berelasi dengan C. Ada A, C. Nah, ya. Kemudian mana lagi yang ada 1? Ini 1. Ya, kemudian C berelasi dengan D. Nah, ya, C relasi dengan D. Jadi ini relasinya seperti ini dalam konteks gambar ini, ya. Oke, terima kasih ya. Tuhan memberkati ya. Selamat belajar, selamat bekerja keras ya. Ingatlah, orang yang bekerja keras akan diberkati Tuhan ya. Selamat belajar, tetap sehat. Amin.